pertanyaannya adalah bagaimana bentuk keterlibatan umat di dalam hidup menggereja. Dalam hidup menggereja, inilah dengan adanya kita mengikuti kegiatan gereja, perpulungan, hari Minggu gereja, itu keterlibatan kita. Hanya maunya keterlibatan itu jangan sampai tinggal di dalam kita saja, sesuai dengan judulnya memang hari ini. Keterlibatan kita itu bisa dari beberapa aspek. Contohnya dari sisi aspek administratif dan dari sisi aspek pelaksanaan. Kalau administratif seperti apa, itu dalam bentuk apa ya? Seperti yang dibilang Bapak Pohan, kita sering selalu tolong kartu keluarga Katolik itu dilengkapi dan segala macamnya, itu pemberkasan. Kemudian dari segi dana itu termasuk dalam kategori administratif. Contohnya apa itu? Iuran-iuran gereja, dana mandiri, sosial, itu termasuk salah satu keterlibatan kita. Kemudian dari sisi pelaksanaannya banyak program kerja yang sudah dicanangkan oleh DPS dan seyogianya kita harus bisa menjalankan itu semuanya. Kalau tidak bisa 100%, 80%. Kalau tidak bisa 80% ya paling tidak minimal 50%. Salah satu contohnya seperti yang dibilang Bapak Ketua Lingkungan tadi, kegiatan doa, perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, kunjungan-kunjungan apabila ada orang sakit, orang meninggal, acara sukacita, itu salah satu keterlibatan yang dalam bentuk pelaksanaan. Jadi kalau menurut saya ya kita umat yang bisa terlibat dalam gereja itu, kita sebagai subjek, kita sebagai objek juga. Objeknya kita pada saat ini di rumah siapa bergilir, kegiatan doanya. Subjeknya kita melaksanakan doa, kita yang melaksanakan segala kegiatan motoriknya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Terima kasih. Gereja kita kerina, rata perpulungan pulung kita, ya tak maskai kasih perlu itu kita. Aku bagaimana sebelumnya? Kalau saya mewakili OMK, menurut saya wujud perutusan gereja itu yang saya alami sendiri itu, contohnya di OMK kami mengadakan kegiatan bazar. Jadi sebelum kegiatan bazar itu akan diadakan kegiatan seperti kumpul bersama untuk memasak apa aja yang mau dibazarkan untuk hari Minggunya gitu. Jadi di dalam kegiatan bazar itu saja sudah bisa terlihat perutusan kita itu sebagai anggota gereja dan anggota OMK, di mana untuk bahan-bahan bazarnya itu juga kami kumpulkan masing-masing anggota OMK gitu. Di luar itu kita aktif kegiatan ke gereja, kegiatan lingkungan, mungkin itu saja yang saya usul. Kita memberikan yang terbaik buat gereja, buat tugas perutusan, yaitu memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Tadi disebutkan kita memberikan, kalau memang saya memiliki tenaga, saya akan memberikan tenaga. Kalau saya memiliki pemikiran, saya akan memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa membangun. Kemudian kalau ada yang bisa memberikan dalam bentuk materi, berikan dalam bentuk materi. Tetapi tidak selalu kita memberi materi, tetapi bagaimana kita bersatu di dalam membantu, karena kehidupan menggereja itu saat sekarang ini dibutuhkan biaya. Jadi nanti bagaimana caranya kita bersatu bersama sehingga kita bisa mendapatkan biaya yang nantinya kita pergunakan untuk kehidupan di dalam lingkungan sosial kita. Begitu ya. Saya bisa keterlibatan umat itu di dalam gereja itu bisa salah satunya seperti kita mengikuti doa lingkungan, bisa salah satunya di saat kita melakukan kunjungan pada orang sakit, bisa juga saat kita melakukan kunjungan di saat ada keluarga umat yang berduka. Itu sudah termasuk keterlibatan kita dalam gereja. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, mengajak anggota umat lain yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, menurut saya juga sudah menjadi suatu keterlibatan yang positif dalam sebuah lingkungan gereja. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua,
apakah ada umat di dalam lingkungan atau stasi Anda yang merasa terpinggirkan dan merasa statusnya di gereja tidak penuh karena berbagai alasan? Siapa sajakah mereka? Kemudian mengapa? Di dalam perayaan saat misa pun tidak mengena di hati itu begini. Dalam membawakan nyanyian atau dalam membawakan mazmur tidak pas orangnya, karena mazmur itu, membaca mazmur adalah salah satu bentuk kita melayani di gereja. Ketidaktertiban umat itu tidak merasa kalau di gereja itu kita harus menjaga perasaan orang lain ataupun menjaga keheningan supaya kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan gereja. Kalau menurut saya, kalau di lingkungan Santa Clara, umat-umat yang terpinggirkan itu biasanya umat-umat yang memiliki tempat tinggal jauh dari gereja. Misalnya kalau Bangun Mulia, kalau misalnya gereja kita ada di Bangun Mulia, baru umat ini ada di Rampah, ada di Delitua, sehingga untuk datang ke dua lingkungan juga sangat jauh, datang ke gereja juga sangat jauh. Orangnya itu seperti Pransi Tepu, keluarga Bapak Jere Purba. Jadi karena dia tinggalnya jauh dari Bangun Mulia, sehingga seolah-olah interaksi antara lingkungan dengan mereka juga semakin sedikit. Terima kasih. Ya, Kalau upaya dan upaya yang sudah diupayakan. Upaya yang sudah terlaksana. Upaya belum terlaksana. Dalam 1 bulan sekali pastor mau datang ke rumah umat. maunya umat di lingkungan itu bersama-sama dengan pastoral ikut terjun ke bawah, membina, memberikan keimanan, mendatangi umat yang merasa terpinggirkan. Setiap ada ekaristi, umat berjubel-jubel masuk, kapasitasnya melebihi. Nah, berarti kerinduannya itu ada betulnya. Dengan sendirinya kalau memang dia mau berani terjun sama-sama dengan pengurus, tidak ada umat itu merasa terpinggirkan. Apa harapan dan saranmu agar tidak ada umat di lingkungan maupun stasi yang terpinggirkan? Harapan kami agar umat tidak merasa terpinggirkan, kami mohon agar pastoral juga dengan pengurus stasi dan lingkungan serta umat kerjasama untuk melayani umat yang terpinggirkan tersebut. Saya pribadi, cara-cara untuk merangkul saudara-saudari kita mungkin yang merasa terpinggirkan tersebut ya dengan mendekat atau berbaur kepada mereka. Contohnya apapun yang dibutuhkan, salah satu yang bisa kita bantu ya kita bantu dalam sosial, baik itu materi, tenaga, pikiran. Ya kita sharing bersama, kita dekati langsung secara pribadi seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Harapannya sih pasti kita menginginkan hari ini akan lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Dengan kata lain maksudnya umat-umat yang merasa terpinggirkan tadi setidaknya bisa lebih mengenal gereja, lebih bisa kepada tim pastoral ataupun yang berpengalaman di bidangnya seperti katekis atau suster atau frater, bolehlah sedikit menggembalakan mereka-mereka yang mungkin merasa terpinggirkan tadi, supaya mereka secara perlahan mereka akan lebih sadar bahwasanya oh saya umat Katolik ternyata gitu. Mungkin selama ini mereka masih belum tersadar dari mimpinya bahwasanya mereka belum seutuhnya itu umat Katolik gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu.